Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my friends? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL. Kali ini kita akan masuk ke skill 10, yaitu berkenaan dengan noun clause. Masih mirip dengan pelajaran skill 9. Ya, karena skill 9 juga berbicara tentang noun clause. Sebelum kita masuk ke skill 10, ada baiknya kita melihat noun clause dalam pembahasan skill ke-9. Dalam skill ke-9, kita lihat contoh noun clause-nya itu adalah seperti ini ya. I know what you did. Ini adalah contoh noun clause. Mana noun clause-nya? Noun clause-nya adalah ini ya. Ini. Ini adalah noun clause. Coba kita perhatikan dulu. I, ini adalah subjeknya. Know itu adalah verb ya. What itu adalah conjunction-nya atau konektornya. You itu adalah subjek. Did adalah verb. Di sini noun clause sebagai objek ya. Di sini dia sebagai objek dari know. Dan dia kita lihat di sini what itu adalah konektornya. Terus you itu adalah subjeknya. Did adalah verbnya. Ya. Ya kan? Nah, bisa dilihat ya. Nah, berarti noun clause dalam skill 9 itu rumusnya adalah noun clause-nya terdiri dari konektor atau conjunction plus subjek terus verb. Nah, ini rumusnya yang skill 9. Sekarang kita masuk ke skill 10 itu adalah ketika rumusnya itu bukan seperti ini ya. Jadi ini adalah rumus pertama, ini benar. Tapi ada juga rumus yang kedua, yaitu dia conjunction, tapi dia langsung verb. Dia tidak lagi memerlukan subjek. Ya. Jadi dia conjunction atau konektor plus verb langsung, tidak ada subjeknya. Tapi dia fungsinya sama, noun clause-nya ya. Kalau secara fungsi sama, dia bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek, bisa menjadi object of preposition. Coba kita lihat sekarang dalam buku ya. Nah, di sini. Use noun clause connector subject correctly. Ini adalah contohnya. I do not know what is in the box. I itu adalah subjeknya, do not know adalah verb, what itu adalah konektornya ya. Is adalah verbnya. Jadi setelah what itu tidak ada subjek. Setelah konektor langsung ke verb dan itu boleh. Beda dengan skill 9. Coba kita perhatikan skill 9. Nah ini I know what you did. I adalah subjek, know adalah verb, what itu adalah konektornya, you ada subjek lagi, did adalah verb. Ya. Jadi sekarang kita masuk rumus yang kedua, yaitu setelah what, setelah konektor itu langsung verb, yaitu is. Di sini dia sebagai objek ya, kan terletak setelah know. Aku tidak tahu apa yang terletak di dalam kotak itu. Contoh kedua, we are concerned about who will do the work. Who adalah konektor, will do adalah verbnya ya. Ini noun clause juga karena dia terletak setelah about, berarti noun clause sebagai object of preposition, terletak setelah about adalah kata depannya, sama kayak in, at, dan seterusnya. Sekarang adalah contoh noun clause sebagai subjek. Whoever itu adalah konektor, is coming itu adalah verbnya ya. Whoever is coming to the party, noun clause, karena dia terletak di depan berarti dia noun clause sebagai subjek. Verbnya adalah must bring. Oke, sekarang kita lihat contoh. Titik was on television made me angry. Kita bedah dahulu ya. Di sini ada verb yaitu made. Berarti made di sini adalah verb utama ya. Bisa kita andaikan dia sebagai verb utama. Tapi kalau kita perhatikan di depan itu, di depan on television itu juga ada was. Ya. Coba kita perhatikan di sini ada was, kan tidak mungkin ada double verb kan, pasti salah satunya pasti verb utama. Kita anggap made adalah verb utama, berarti was nih jangan sampai dia menjadi verb utama. Caranya kita jadikan dia noun clause. Agar dia menjadi noun clause kita perlu konektor di depan was ya. It salah, nanti kalau it jadi subjek, was jadi verb, made jadi verb. Begitu juga dengan B.
B, the story jadi subjek, was jadi verb, made jadi verb. Pilihannya hanya antara C dan D karena sama-sama konektor, tapi kita pilih yang C karena secara arti juga lebih tepat. What was on television, berarti dia adalah noun clause sebagai subjek ya. Made itu adalah verbnya. What was on television, apa yang ada di televisi, made me angry, membuatku marah. Nah, ini ada beberapa konektornya, ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. I know what happened, I subject, now adalah verb, what adalah konektor ya, plus sebagai subjek juga, makanya dia hanya butuh verb what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Ini noun clause sebagai objek karena terletak setelah know. Bisa juga noun clause sebagai subjek. What happened was great ya. What happened adalah noun clause, was great adalah verbnya. Apa yang terjadi itu luar biasa. Oke. Nah, di sini ada latihan nanti teman-teman, exercise 10, nomor 1 korek ya, kita lihat dulu. The game show contestant, itu subjek ya. Show di sini adalah noun, bukan verb. The game show contestant subject was verb ya. Was able to respond to ya, berarti dia butuh object of preposition yang bisa menjadi object of preposition setelah to bisa noun clause. Di sini adalah noun clause. Whatever was asked. Whatever adalah konektornya, was asked adalah verbnya. Berarti dia betul. Nomor 2 salah ya. You subject should find out adalah verb. Berarti setelahnya adalah objek. Di sini dia ingin noun clause sebagai objek, tapi dia salah karena setelah which itu harusnya ada verb ya. Misalnya which is atau which are, which is ya atau which was, tapi di sini tidak ada verb setelah which. Berarti ini salah. Oke, silahkan teman-teman kerjakan 3 sampai 10 lalu kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih, thank you so much. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.